Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Saya percaya sudah sarapan semua, amin. Kami staf juga mendapat jatah sarapan tadi saudara. Arem-arem. Cuman karena buat saya rada kurang, saya beli ponggol, itu kesukaan saya. Dan saya lihat arem-aremnya kecil, saya makan saudara. Ternyata saya kekenyangan. Dan arem-arem itu membuat saya agak merem-merem tadi saudara. Saya lihat Bapak Stephen juga agak merem-merem karena makanannya sama. Baik saudara, kita akan serius. Kami berpijak pada khotbah ini saudaraku. Berpijak pada khotbah Bapak Gembala waktu ibadah sulung. Dari situ kami mengambil satu tema yang akan menjadi tema tahun ini. Yaitu panggilan melayani. Ya. Seterusnya tema ini akan menjadi tema tahunan. Ya, kami Penatua dengan Wakil Gembala ya, memutuskan untuk itu tadi. Dan saya memberikan judul panggilan untuk melayani. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang melayani, ada pertanyaan kenapa ada banyak orang yang melayani kemudian gampang sekali kecewa, gampang mundur, tidak bertahan. Ya toh? Itu karena fondasinya kadang-kala keliru saudara. Melayani karena pengen. Melayani karena didorong. Melayani karena saya merasa bisa. Tapi lupa saudaraku bahwa melayani Tuhan itu berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Mestinya seseorang yang melayani Tuhan akan bertahan melayani dengan komitmen dan kekuatan yang mampu tetap sampai akhir jadi pelayan Tuhan. Seperti yang Bapak Gembala bilang, jerih lelah kita nanti akan dapat hasil. Tidak rontok tinggal jalan. Kalau pribadi ini sudah mengalami apa yang disebut melayani Tuhan secara pribadi. Di situ ada perubahan, ada kelahiran baru. Nah orang-orang yang sudah alami yang namanya dia melayani pribadi Tuhan, lalu melayani pekerjaan Tuhan, itu dua berbeda ya saudara ya. Untuk itu saya akan bahas hal ini. Dan saya mengambil satu ayat di dalam Roma, ini Rasul Paulus memberi penjelasan tentang dua hal ini. Untuk soal pelayanan, bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan, bukan cuma untuk diampuni dosanya lalu masuk surga. Itu betul saudaraku ketika saudara langsung kemudian rest in peace. Kata, seperti orang yang disalib. Bisa langsung ke surga, tapi selama kita hidup, kita harus saudaraku melayani Tuhan panggilan. Dipanggil dulu kita jadi pelayan dosa, setelah diselamatkan dan kita masih diberi kesempatan hidup, Tuhan ingin kita jadi alatnya Tuhan untuk melayani. Sehingga Bapak Gembala berkata jangan ada jemaat yang jadi penonton. Mari kita baca aja Roma 12 ayat 1. Nanti beberapa kalimat saya akan jelaskan. Ya, supaya jangan nanti ada pertanyaan ayat itu belum jelas banget, pindah lagi ayat. Saya akan patokan dengan ayat ini nanti saya jelaskan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Nah kita akan melihat satu persatu dari kalimat ini saudaraku. Mari kita masuk kepada catatan selanjutnya. Roma 12 ayat 1 ini dimulai dengan kalimat karena itu. Tadi kan ayatnya ngomong begitu. Nah pemakaian kata ini didasari dari apa yang telah dibahas Rasul Paulus di pasal sebelumnya, pasal 11. Ini saudara yang suka baca Alkitab harian bisa paham ini. Khususnya ayat 25 sampai 32. Yaitu demi kemurahan Allah yang diberikan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus di salib. Jadi demi kemurahan Allah yang sudah diberikan kita. Demi saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan. Lanjut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya.
Jadi berikan kepada Tuhan hidup kita, sebab Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma kasih Tuhan. Nah, kasih di sini saudaraku sudah merupakan sifat Allah sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam Keluaran 34 ayat 6. Ini sifat Allah memang. Coba kita lihat ayatnya, klik lagi. Keluaran 34 ayat 6 berkata demikian. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi sudah dari dulu kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Allah itu penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya kepada kita. Ini ayat dari ayat di mana Tuhan mau tulis di dua loh batu. Ya, ini ngomong sama Musa. Bahwa Allah dari dulu itu memang begitu. Allah itu adalah kasih. Sehingga dengan kasihnya dia memberi dengan cuma-cuma penebusan, karunia-Nya kepada kita. Nah demi itu yang sudah kita terima, kita jangan berhenti aja. Wis nunggu innalillahi nanti masuk surga. Enggak. Tapi hidupmu itu loh, kalau enggak kemudian diserahkan sama Tuhan bisa balik lagi dalam kehidupan yang lama. Ya. Selanjutnya di dalam kalimat selanjutnya saudaraku. Dikatakan demikian, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Jadi setelah mengalami pengalaman ditebus, gratis nih dengan cuma-cuma, Allah menasehatkan kita supaya pas aku memberikan hidup kita. Nah pemakaian istilah, klik lagi, pemakaian istilah menasehatkan dalam ayat ini Bapak Ibu, ini tidak berarti bahwa hal ini hanya sekedar bersifat nasihat untuk dipertimbangkan, bukan. Tapi kalimat ini dalam konteks aslinya adalah istilah ini menunjuk kepada suatu panggilan pada ketaatan untuk melayani Tuhan yang sudah berkemurahan kepada kita. Aku nasihatkan setelah mengalami pengalaman pribadi. Saya yakin saudara sudah mengalami pengalaman pribadi. Diampuni, ditebus Tuhan. Amin. Percaya sama Tuhan sudah. Nah dinasehatkan untuk ini. Ya, dipanggil untuk masuk kepada ketaatan untuk melayani Tuhan. Yang sudah berkemurahan itu kepada kita. Lanjut pada kalimat selanjutnya saudara. Supaya kamu mempersembahkan hidupmu. Nah ini dia. Nah kata kalimat ini merupakan tindakan dari panggilan untuk melayani yang meliputi mempersembahkan atau menyerahkan tubuh. Saudara mesti paham ini dulu. Kalau melayani mesti paham lewati tahapan ini. Nah tubuh mewakili seluruh kehidupan orang percaya saudara. Yang diserahkan untuk dipersembahkan dengan sukarela karena kasih. Bukan karena paksaan. Allah gak mau memaksa kita saudaraku. Ketika Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa semua buah pohon-pohonan yang berbiji boleh kamu makan. Kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Sebab ini selesai. Tetapi ketika Hawa digoda iblis. Dia petik buah itu. Tuhan tahu gak saudaraku? Tuhan tahu. Tuhan melihat. Kok Tuhan gak stop? Karena Tuhan menciptakan manusia memiliki kehendak bebas. Sudah dikasih tahu loh. Tapi ternyata Hawa memilih yang salah. Sehingga jatuh dalam dosa. Demikian juga setelah kita ditebus oleh Tuhan. Tuhan pengen kita punya kesadaran. Jangan sampai diulang lagi nih kayak Hawa. Itu pun saudaraku Tuhan gak pernah memaksa. Tapi Tuhan memberikan dorongan. Ayo. Dulu kamu menyerahkan hidupmu pada dosa sudah tak tebus. Maka kamu pun harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan untuk melayani. Ya. Dan dikatakan mempersembahkan tubuhmu, lalu jiwa rohnya mana? Tubuh ini mewakili seluruh kehidupan kita. Aktivitas roh dan jiwa kita itu terlihat di tubuh kita. Kita nggak bisa ngomong sama Pak Hani, tolong tunjukkan jiwamu. Tolong tunjukkan aktivitas rohmu, nggak bisa. Dari yang saya lihat itu saya lihat. Tubuh jiwa rohnya beraktivitas. Ini yang Tuhan minta dipersembahkan. Jangan lagi jadi hamba dosa, tapi sekarang kita menjadi hambanya Allah. Melayani Tuhan.
di dalam kehidupan kita, melayani Tuhan, ya, mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya, penyerahan atau persembahan hidup kita itu, saudara, ini bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali itu aja. Saudara kan kadang-kadang bilang, Tuhan, aku minta ampun, ampuni dosaku, aku bertobat. Aku mau hidup buat Tuhan. Hari ini aku menyerahkan hidupku, amin. Besoknya nyolong maning, saudaraku. Iben sih, besoknya lagi goroh maning ya. Sing ngutil-ngutil maling, ini kan enggak bertobat namanya. Penyerahan total itu saudaraku bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali itu saja. Tetapi selamanya hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan hari sehari. Bukan kita jadi orang kudus hari ini Minggu. Besok ngerasani tetangga masih jalan. Ya kok piye sih? Sabtu, mesti bertobat ini. Minggu kita mau melayani loh. Dikuduskan. Besoknya kita bodoni wong meneh. Penyerahan total kepada ketaatan. Kepada firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Bukan lagi kepada dosa atau daging kita. Lihat ayatnya. Galatia 2 ayat 20a. Dikatakan demikian saudara. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang memerintah, yang mengendalikan bukan akunya lagi. Tapi Kristus. Ya toh. Seperti contoh waktu minggu kemarin saya kesaksian. Saya banyak mendapat tekanan, hinaan kan ya. Orang nyelip, orang kok naik motor pelan, saya selip gak terima loh saudaraku. Dia selip lagi dan bilang sama saya, jangkrik, begitu loh. Daging saya marah, saya mau tak selip lagi, tak bilang walang. Tapi Roh Kudus bilang, enggak, kamu sudah enggak begitu. Itu maumu. Tapi yang aku mau, jangan balas kejahatan, ampuni. Ya sudah, selesai. Saya tunduk kepada Tuhan. Kalau maunya saya tak jak gelut saudara. Kita lihat, oh cilik, gering, pancal, muda darah. Wong aku awake gede. Tapi enggak begitu. Hidupku memang aku hidup. Tetapi sekarang yang mengontrol hidup saya bukan akunya lagi. Ini yang disebut melayani Tuhan. Tunduk. Nanti akan terlihat aktivitasnya, bagaimana dia ibadahnya. Bagaimana dia doa, jam-jam doanya akan terlihat. Jadi bukan cuma ketika di mimbar. Tapi penyerahan hidup sehari-hari tunduk. Saya tipenya orangnya emosinan saudara. Ya. Makanya waktu saya di sekolah Semea dulu itu, waduh, saya seminggu paling tidak sekali dua kali mesti berantem. Bukan karena saya nakal saudaraku, saya orangnya setia kawan. Bu bener bu salah temanku dikebukin rame-rame saya pasti belain saudara, jebuli tawuran. Pulang-pulang mama saya bilang kok kancingnya protol semua, iya tadi enggak tahu padahal ya karena tarik-tarikan baju protol semua saudaraku ya. Jadi mama saya tiap hari ganti kancing, kadang kancingnya enggak ada lagi ya, putih, hitam, biru. Harus ini penyerahan dan persembahan hidup itu begitu hidup kita. Yang biasanya dagang, nipu, berhenti saudaraku. Kita sudah bukan kita lagi, kita ditebus, sudah bertobat, baik-baik saja. Jujur saja. Ya, masa lagu dunia berkata, jujurlah padaku, kita anak Tuhan enggak jujur. Kalau ditawar, Pak, piro yo? Seket yo. Dibilang, kulake beroli, padahal kulake selawe loh saudaraku. Itu kan udah bodoni. Ditawar 50, kulake beroli, padahal sebati selawe itu. Bilang aja, bilang belum boleh Pak, terima kasih udah nawar, saudara enggak dosa loh. Terus kalau sudah dilayani, jangan ikut-ikutan cara dunia. Duit yang pertama, laris. Kayak nyempiok laler. Itu di Alkitab enggak ada. Kita enggak boleh ikut-ikutan, nanti kita akan masuk ke ayat itu.
Ya ibu-ibu kalau dagang ya, ini memang kelihatannya sepele saudaraku. Tapi yang sepele ini kita lewati, lama-lama yang serius pun kita nggak anggap saudara. Itu disebut penyerahan hidup, tunduk kepada Tuhan tuh begitu. Jangan sih, kepiye. Tapi dengar firman Tuhan, lebih tunduk kepada Tuhan. Nah Hawa itu dulu nggak tunduk sama Tuhan. Tunduknya sama iblis. Maka jadilah kita seperti ini keturunannya kan. Untung Yesus mengasihi kita. Menebus kita dalam dosa dengan pengorbanannya. Lanjut. Nah yang kedua saudaraku. Dikatakan ini sebagai persembahan yang hidup. Ini artinya anggota-anggota tubuh hidup ini harus menjadi alat-alat kebenaran. Dan kita hidup dalam pembaruan hidup atau hidup yang baru. Ya. Sebagai persembahan yang hidup, ya jelas hidup kita kan, bukan orang mati. Selagi kita hidup kan dari awal kita bilang, selagi kita hidup, kalau kita percaya Tuhan lalu kemudian, seperti di Kerkop, kan ada tulisan RIP, rest in peace. Ya kita langsung, tapi selagi kita hidup, hidup kita dipersembahkan sama Tuhan. Coba lihat Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Lihat, kita sudah harus mati untuk hidup yang dulu saudara. Ngaku Kristen puluhan tahun tapi gak ada perubahan, ini dipertanyakan. Kelahiran barunya pertobatannya. Dulu sombong, bertobat melayani sombongnya gak mari-mari. Itu dipertanyakan saudara. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi yang jualan, jujur ya. Ditawar, bilang terima kasih sudah nawar, belum boleh. Jujur. Ulak yoroli sembarangan, mana takon mana-mana. Sing dodol siapa? Wong Kristen. Gereja ini Mahanaim Cialat saudara. Ada ayat lagi, satu lagi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lihat serupa. Katanya sudah anak Tuhan bertobat lahir baru. Kenapa disinggung jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Karena masih banyak orang Kristen serupa dengan dunia ini. Kalau sudah gak senang saudaraku, dia gak mau ngajak ngomong. Biar langit dan bumi akan lenyap. Jengkelku tinggal tetap. Kalau ibadah, kau duduk di sana, aku di sana. Masih ada yang begitu? Kalau lagi ketawa-ketawa, pabagan saudaraku. Wah, kayak layangan tugel, kliop saudaraku. Pamaring nih bu, pamaring WC ini nangala. Karena menghindar. Ini kan serupa dengan dunia. Firman Tuhan katakan apa? Mengampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan jadi teori di saudaraku. Ya sudahlah. Menyakiti lagi, ya wis lah. Biar Tuhan nanti yang balas. Ya. Saudara bisa? Pasti bisa. Kalau saudara Tuhan aku lakukan ini karena aku mentaati Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Itu pelayanan loh. Melayani Tuhan langsung. Dengan cara hidup demikian. Jangan serupa dengan dunia ini. Dalam hal-hal yang lain juga saudaraku yang Tuhan kasih. Kita boleh saudaraku memiliki sesuatu. Jangan serupa dengan dunia ini. Ya, kebanyakan ibu-ibu tapi bapak-bapak juga begitu kan. Seringkali pengen dihargai. Wah, dia pasang gelang, pasang cincin saudara. Tidak apa-apa. Tapi jangan serupa dengan dunia ini untuk supaya dihormati. Kalau ngomong jadi saudara, alamatnya di mana? Oh saya kebetulan nggak pakai cincin. Kita ini gelangnya. Jadi orang itu kelihatan saudara ya. Apalagi yang pakai berlian di sini. Jadi kalau kita ke gereja.
Apalagi yang pakai parfum mahal saudaraku supaya dicium bagus. Padahal dingin diambil kipas. Semok ya, semok. Maksudnya ini loh aku wangi. Nah itu orang-orang dunia. Kita nggak usah kayak gitu. Ya, ini yang remeh-temeh saudaraku. Ya, yang remeh-temeh. Paes seperlunya saudaraku. Sebab Tuhan bilang perhiasan itu batinia. Tapi tampil cantik wajib memang. Tapi jangan kebablasan. Biru, hijau, kuning. Ini kok duantemi bekep kabeh abang. Saya pernah pangling ketemu satu jemaat, orangnya udah meninggal, jadi saya berani ngomong. Pangling Pak Gideon, iya. Sopo ya? Alah, sampean sombong. Ini suraku bisa ibing. Lancip. Sopo ya Bu? Jebule jemaat, saudara. Saya pangling karena penghijauan semua. Ini wah gede. Kalung rantai. Ini nih bisa nggak awe gitu. Ya boleh tapi jangan berlebihan. Ya ibu-ibu tolong nanti kalau ketemu ya di kondangan jangan buat saya pangling. Oke. Yang wajar-wajar aja. Ini kan yang namanya serupa dengan dunia ini. Sudah lanjut ya saudara ya. Nah kehidupan yang seperti inilah tadi. Ditebus, mempunyai pemahaman, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kehidupan yang seperti inilah yang kemudian disebut hidup yang kudus. Dan berkenan kepada Allah. Dipersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Yang kayak apa? Yang cara hidupnya itu loh. Nah orang-orang yang memiliki cara hidup itu pelayanan kepada Tuhan. Bukan cuma kita berdoa, itu pelayan, menyembah Tuhan, memuji, betul. Itu salah satu bentuk melayani Tuhan. Ya, tapi yang betul sehari-harinya kita itu, saudaraku. Jadi jangan cuma di ibadah, tetapi di keseharian. Nah, kehidupan yang seperti inilah yang kemudian disebut hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lanjut. Istilah kudus di sini, saudaraku. Dalam konteksnya dikhususkan, artinya dikhususkan untuk pelayanan kepada Allah. Hidup kita yang dulu itu tidak kudus, ditinggalkan dan kita dikhususkan untuk melayani Tuhan. Hidup buat melayani pribadi Tuhan, itu yang disebut kudus. Sementara fokus dari kata kudus ini dalam konteksnya ialah pada pengudusan dan kesediaan diri orang percaya untuk digunakan oleh Allah sesuai tujuannya Allah. Dalam konteks kata kudus itu, yaitu kesediaan kita yang sudah ditebus. Ini bukan milik kita sendiri, milik Allah. Kita harus bersedia untuk hidup kita digunakan sesuai dengan tujuannya Allah. Itu yang namanya pelayanan kepada Allah. Jadi kenapa kadang-kadang orang yang melayani pekerjaan Tuhan, ini beda lagi. Main musik, pimpin pujian, itu melayani pekerjaannya Tuhan supaya ibadah berlangsung. Terima tamu dan sebagainya, itu pelayanan pekerjaan Tuhan supaya ibadah berlangsung. Hanya ketutul-tul setitik pakai layangan tugel saudaraku. Halah, wis ora layan-layan lah. Memang gerejamu mahal entok. Ya kan maring dindi saudaraku. Begitu dia telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapak. Sing ngurusi, iya mana lagi. Pelkes. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Gampang mundur, gampang pucucap-pecucuk, gampang kecewa. Karena ini hidupnya ini pelayanannya pribadi kepada Allah belum terjalin. Tapi kalau orang-orang yang memang betul, hidupnya sudah betul-betul sejalan dengan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dia akan tulus dan all out, saudara. Mau diapain, dia akan tunduk pada aturan gereja. Baru dibilang, kalau pelayanan pakai sepatu hitam ya, dia pakai sepatu putih, dibilang, oh sepatu putih. Besikinnya langsung tidak melayani, saudaraku. Ini kan perlu dipertanyakan. Saudara, kenapa dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan seterusnya. Ada orang-orang berkata ini.
Pada akhir zaman akan datang orang berkata, Tuhan bukan aku mengusir setan demi namamu. Aku mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kenapa? Ya ini. Dia hidup dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi bukan pada ketundukan kepada Allah. Kenapa Musa dalam perjalanannya saudaraku, malaikat Tuhan mau bunuh dia? Itu pertanyaan banyak ke saya. Karena Musa tidak mau tunduk. Anaknya suruh disunat, enggak disunat saudaraku. Tuhan enggak mau orang melayani tanpa memiliki ketundukan kepada pribadi Allah. Untung istrinya ngerti saudaraku. Tahu langsung disunat itu anaknya si Musa. Lalu Tuhan bilang, kamu pengantin darah, lerep Tuhan. Jadi kita perlu tahu Bapak Ibu, melayani wajib. Tapi tolong mari kita benahi dulu hidup kita. Dipersiapkan, jangan asal-asalan. Sebab kalau enggak, saudaraku, jujur aja kami memiliki aturan supaya pelayanannya bagus. Kalau disentil sedikit, ditegur langsung gelewang. Ini beratnya begini. Saya ngomong begitu karena saya sayang kepada semua pelayan Tuhan supaya diberkati. Supaya khotbah Bapak Gembala, jeri lelamu enggak sia-sia. Itu terjadi sungguhan. Hidup kita betul-betul melayani Tuhan. Baru kemudian melayani pekerjaan Tuhan. Nek sudah begini pasti takkan banting. Saudara. Sebab dia ngerti dia itu siapa. Ya. Lanjut ya. Yang ketiga. Disebutkan di situ kalimatnya itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setelah hidup kita betul-betul saudaraku. Ditebus Tuhan lalu kita memberi diri kita sepenuhnya untuk tunduk pada pekerjaan Tuhan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gak ada tipu-tipu lagi nih. Tuhan paling tahu hidup kita saudaraku. Jangan sampai nanti kita kesel-kesel menghadap Tuhan, aku kayak gak pernah kenal kamu kan sialat saudara. Karena kehidupannya beda dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saya tertarik dengan seorang yang bernama Heckelberg, saudaraku. Dia seorang penerjemah. Dia menerjemahkan begini, saudaraku. Tolong diklik. Kata inilah ibadahmu yang sejati. Dia menerjemahkan itu adalah ibadahmu yang masuk akal. Loh, kok diterjemahkan itu? Buat saya setuju. Mari kita lihat. Kita ngaku percaya Tuhan. Kita ibadah. Kita ngaku beribadah kepada Tuhan. Tapi hidup kita selalu bertentangan dengan Tuhan. Masuk akal nggak? Masuk akal? Enggak. Tapi kalau kita hidup seperti tadi nasihat Tuhan. Kita masuk semua. Lalu Tuhan bilang itu adalah ibadahmu yang sejati. Heckelberg mengatakan itu adalah ibadahmu yang masuk akal. Di mata Tuhan. Tuhan kenal. Iya. Kenapa? Karakternya ada pada dia. Karena dia menuruti firman-Nya Tuhan. Hidupnya di bawah bimbingan firman Tuhan. Tunduk. Itu masuk akal. Sekarang kalau pelayanan. Sekarang ini pelayanan. Pelayanan apa namanya? Pekerjaan Tuhan. Terus hidup rohaninya. Gak bener saudaraku. Gak sesuai. Masuk akal gak saudaraku? Tidak heran saudaraku kesentuh sesuatu yang dagingnya. Dia mental saudaraku. Karena yang memerintah dagingnya bukan Kristus. Paham Bapak Ibu? Yang tua-tua masih tahu sejarah gereja ini. Saya alami pahitnya saudaraku. Kalau bukan saya mengerti soal ini saya sudah berhenti jadi pendeta. Tapi saya dipanggil bukan untuk melihat seperti itu. Aku lihat yang saya layani. Siapapun pemimpin saya, kalau itu mengarahkan tunduk sama Tuhan, saya ikuti. Bukan siapa organisasinya, siapa itunya. Itu ibadahmu yang sejati. Kata ibadah di sini ditulis Yesubia. Artinya saudaraku berjalan untuk serupa dengan Kristus. Hidup yang dijalani itu untuk berusaha dalam tuntunan Roh Kudus supaya serupa dengan Kristus. Itu kata ibadah di sini. Nah lanjut,
Penyerahan anggota-anggota tubuh kita untuk melayani Tuhan merupakan ibadah yang masuk akal. Kita menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan tubuh yang sudah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu baru ibadah yang masuk akal gitu loh. Jangan ngaku Kristen, tapi hidupnya nggak sesuai firman Tuhan. Kristen KTP. Gitu. Daerah saudaraku puluhan tahun gak rubah-rubah terus. Dan ini kalau bicara soal kedewasaan rohani, ya ini ranahnya saudaraku. Bukan ujuk-ujuk jebulus melayani. Tapi kondisi hidup rohaninya ini kocar kacir. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita renungkan. Kita dipanggil untuk melayani. Pertama, melayani pribadi Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Hidup seperti maunya Tuhan. Itu pelayanan kepada Tuhan. Nah kalau sudah ini saudaraku, hidup kita betul-betul sudah ada dalam perkenanan Tuhan, klik. Jika kita sudah sampai pada komitmen ini, maka nasihat selanjutnya adalah kembali kepada khotbah Bapak Gembala. Di awal tahun, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh dalam apa? Dalam kebenaran tadi. Komitmennya kita. Melayani pribadi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai goyah. Balik lagi pada hidup yang lama, jangan. Baru kemudian dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang disebut melayani pekerjaan Tuhan. Saudara boleh menempatkan pribadi saudara. Aku ra iso apa-apa Pak. Jadi terima tamu bisa jalan. Kalau ini sejalan, seiras. Maka dikatakan oleh Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita betul-betul dikenyangkan oleh Tuhan. Tuhan dipuaskan, kita pun dipuaskan oleh Tuhan. Kita melayani pun memuaskan jemaat, saudara. Memuaskan jemaat. Karena kita melayani betul-betul searah dengan Tuhan. Hidup kita, saudaraku yang Tuhan kasih, benar-benar dihidupi dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya pelayanannya pun Tuhan akan berkati. Ada urapan. Saya kadang-kala kalau melayani di luar saudaraku ya, itu jemaat datang, ya kayak di sini. Yang nyanyi cuma satu orang. Mari kita nyanyi, Yesus lagu lama. Yesus yang termulia gitu ya. Dan tiba-tiba jemaat sudah ada yang berglosolalia. Semua mata meneteskan air mata. Mereka mengangkat tangan. Saya lihat bagus sekali ya. Saya ada kecemburuan saudaraku. Waduh kalau dimarahin gini semua hidup gitu. Saya khotbah pun seperti dikasih amunisi yang full saudaraku. Urapan itu rasa banget. Ya. Karena jemaat begitu hidup. Puji Tuhan. Saya berharap jemaat kalau sudah jangan ngobrol lagi kalau sudah diajak nyanyi. Oh, pemimpin pujian udah nyanyi, kita mau kasih pimpin pujian siapa rambutnya ora apik. Sing dirasane rambutnya. Saudara ikut nyembah. Loh gimana ada lawatan Tuhan saudaraku. Mujizat bisa terjadi di ibadah saudara. Betul. Pemulihan bisa terjadi. Tapi bergantung dari pribadi-pribadi yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Mari saudaraku saya melihat hatinya Bapak Gembala seperti itu. Mari kita melayani. Melayani
pribadi Tuhan dengan hidup yang benar. Yang lalu harus kita tinggalkan, saudaraku. Ya. Dendam, kesemuat, mari kita hapus. Kita berikan pengampunan, kita hidup dalam kasih. Lalu kemudian panggilan pelayanan untuk ini. Mari seiras berjalan. Banyak pelayanan yang dibutuhkan tempat ini. Saudara terpanggil untuk melayani. Tapi ingat, saudara sudah ditebus dan juga dipanggil untuk hidup seperti yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Sebab Yesus tidak lagi dapat dilihat, tapi dapat dilihat dari kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. kita sudah dimiliki Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan Tuhan gak butuh harta ragaku. kita, yang dibutuhkan hidupnya kita dulu. Ku miliki harta kekayaan, tidak cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakai hidup Pakailah hidupku sebagai alatmu, seluruh hidupku. saudara, ini yang utama. Tuhan ingin saudara dipakai jadi alat Tuhan. Amin. Saudara duduk di toko. Saudara sebagai apa? Mencari usaha atau pekerjaan. Saudara siap dipakai Tuhan jadi saksi. Lewat cara hidup kita. Cara kita berbicara kepada pelanggan. Tuhan ingin saudara jadi alat-alat kebenarannya. Itu yang penting. Lain-lainnya Tuhan akan terima segala hal yang kita persembahkan. Tapi yang utama adalah hidupnya kita. Tuhan ingin pakai.